Yang kedua, dan ini perhatian yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Beliau berkata, tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah Syekh Ibnu Taimiyah yang disampaikan oleh Ustadz Firanda itu adalah sesat. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa bertentangan dengan Al-Quran? Karena ternyata di dalam Al-Quran banyak tangan dijadikan kinayah untuk sesuatu yang sebenarnya tidak punya tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Najat Ngaji. Ketemu lagi dengan saya santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bahwa Ustadz Firanda lebih mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dan meninggalkan Al-Quran. Padahal beliau dan kelompoknya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku pengikut salaf dan ngaku kembali kepada Al-Quran. Ternyata mereka adalah bohongan. Enggak percaya kalau Ustadz Firanda lebih memilih Ibnu Taimiyah daripada Al-Quran? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Menurut kelompok Wahabi, Allah punya tangan hakiki. Maksudnya adalah Allah punya tangan yang sebenarnya, yang sebagai anggota tubuh atau dalam bahasa Arab jarihah. Tapi kata mereka, tangan Allah yang dimaksud tidak sama dengan tangan manusia. Akidah sesat Wahabi ini berangkat dari ketidakfahaman mereka terhadap ayat Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang dijadikan dalil adalah was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan tangan, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Kelompok Wahabi mengartikan kata aidin dengan tangan hakiki, yaitu tangan sebagai anggota tubuh atau dalam bahasa Arab jarihah. Jelas mengartikan atau memahami bahwa Allah Ta'ala punya anggota tubuh itu adalah pemahaman yang sesat mujassimah. Selanjutnya kita kaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengartikan kata aidin dengan tangan hakiki, dengan tangan yang anggota tubuh. Sebab menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika kata aidin diartikan dengan tangan hakiki atau tangan anggota tubuh, maka termasuk tasbih atau tajsim. Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, tajsim adalah menjisimkan Allah. Walaupun misalnya mereka Wahabi mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Misalnya sahabat Ibnu Abbas mengartikan kata aidin dengan kuwah atau kekuatan. Ada juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyerahkan hakikat arti aidin atau maksud aidin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini pendapat sahabat Ibnu Abbas yang mengartikan bahwa kata aidin dalam Al-Quran tersebut, dalam ayat tersebut bukan tangan hakiki, bukan tangan anggota tubuh, tetapi al-quwah, kekuatan. Ani Ibnu Abbas, qauluhu was-samaa'a banainaha bi aidin yaqulu bi quwwah. Dari sahabat Ibnu Abbas dalam ayat was-samaa'a banainaha bi aidin, dan langit kami membangunnya dengan tangan. Yaqulu, Imam Ibnu Abbas berkata bikuwah, maksudnya tangan tadi adalah kekuatan. Berarti Allah membangun langit dengan kekuatan, bukan dengan tangan hakiki, tangan anggota tubuh sebagaimana pendapat Wahabi. Ini sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan. Kalau kita tidak ikut sahabat, lalu ikut siapa? Ikut Wahabi, ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf. Lalu kemudian Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz Firanda Al-Wahabi ini membantah
Beliau tetap bersikukuh bahwa Allah memiliki tangan dalam artian anggota tubuh. Karena menurut Ustadz Wahabi ini mengutip pendapat Syekh Ibnu Taimiyah bahwa tangan tidak bisa menjadi kinayah dari kekuatan kecuali pada zat yang punya tangan. Ustadz Wahabi alumni Madinah ini memberi contoh. Kata panjang tangan adalah kinayah dari pencuri. Kata panjang tangan tidak bisa dibuat kinayah kecuali pada makhluk yang punya tangan. Oleh karenanya, kata beliau, meja tidak bisa dikatakan punya tangan karena dalam kenyataannya meja memang tidak punya tangan. Biar lebih jelas, berikut videonya kami tampilkan. Bahasan kedua, ini bahasan yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Beliau berkata, tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Saya bilang misalnya, kenapa kita bilang seorang misalnya pencuri dikatakan tangan panjang? Padahal dia mencuri mungkin bukan pakai tangan, mungkin dia pakai komputer gini saja, tidak perlu tangannya dijulur-julur gini. Karena memang dia asalnya punya tangan atau tidak? Asalnya dia punya tangan. Asalnya dia punya tangan asli, maka kita gunakan tangannya itu sebagai kiasan, sebagai pencuri. Maksud saya, tidaklah kita menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kalau enggak punya tangan, ngapain kita bilang tangan? Ya. Seperti saya mengatakan, telah datang batang hidungnya. Ya. Bukan hidungnya datang sendiri begitu, tidak. Ya, maksudnya hidung itu adalah perwakilan dari seluruh tubuh dan kita menggunakan ungkapan tersebut bagi zat yang benar-benar punya hidung. Kita enggak pernah bilang datang batang hidung meja, enggak ada, karena meja enggak punya hidung. Paham? Demikian juga seorang mengatakan wajah bisa diartikan zat. Benar, bisa diartikan zat, tetapi hanya digunakan kepada zat yang benar-benar punya apa? Wajah. Saya tidak melihat wajahnya pada hari ini. Maksudnya tidak melihat orangnya secara penuh. Paham? Tetapi kalau orang tersebut asalnya enggak punya wajah, enggak mungkin kita menggunakan kalimat wajah sebagai perwakilan zat. Paham atau tidak poin ini? Ini poin paling penting. Ya. Taruhlah kita sepakat bahwasanya wajah itu adalah maksudnya zat, tangan artinya kekuatan, namun kita tidak gunakan lafal-lafal tersebut kecuali kepada zat yang benar-benar punya wajah dan punya apa? Punya tangan. Baik. Jawaban dari syubhat Ustadz Firanda ini adalah, menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah Syekh Ibnu Taimiyah yang disampaikan oleh Ustadz Firanda tersebut adalah sesat menyesatkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak kiasan tangan untuk sesuatu yang nggak punya tangan. Misalnya Allah berfirman sebagai kiasan atau kinayah bahwa Al-Quran memiliki tangan. Padahal kenyataannya Al-Quran tidak punya tangan. Coba kita perhatikan ayat berikut ini yang terdapat di dalam Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfihi. Tidak datang kepada Al-Quran al-batilu kebatilan min baini yadaihi dari di antara kedua tangan Al-Quran, wala min khalfihi dan tidak dari belakang Al-Quran. Coba kita perhatikan dan kita pahami, dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa Al-Quran itu punya tangan, punya kedua tangan. Tetapi pada kenyataannya coba kita lihat mana tangannya Al-Quran. Nah, ini adalah sebagai kinayah, tangan oleh Allah Ta'ala dijadikan kinayah untuk Al-Quran, padahal Al-Quran pada sejatinya tidak punya tangan. Ini menunjukkan bahwa kaidah Syekh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Ustadz Firanda adalah keliru. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Kita ikut Syekh Ibnu Taimiyah atau ikut Al-Quran? Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Di dalam Al-Quran ada ayat in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Artinya, tidak ada dia Nabi Muhammad kecuali sebagai pemberi peringatan lakum bagi kalian baina yaday adzabin syadidin, di antara kedua tangan siksa yang pedih.
Maksud dari ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada umat manusia sebelum datangnya siksaan yang pedih. Nah, di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dengan kata yadai, kedua tangan. Pada hakikatnya siksa itu ya nggak punya tangan. Ayat berikutnya, fawajada fiha jidaron yuridu ayyang qaddah. Al-Kahfi ayat 77. Artinya fawajada, maka Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan di desa itu jidaron, sebuah dinding, yuriduh, yang ingin, ayang kodoh, roboh. Di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud yuriduh, berkehendak atau ingin, di sini adalah korubah, dekat. Maksudnya adalah hampir roboh. Kenapa? Karena jidar itu nggak punya keinginan. Yang punya keinginan adalah makhluk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan itu bisa dibuat kinayah kepada sesuatu yang sebenarnya tidak punya keinginan. Berarti dengan ini terbantahlah pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dan pendapat Ustadz Firanda. Tentunya masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kesimpulan dari pembahasan kita dari awal sampai akhir adalah bahwa Ustadz Firanda lebih memilih pendapat Syekh Ibnu Taimiyah daripada Al-Quranul Karim. Ustadz Firanda mengatakan tangan tidak boleh jadi kinayah atau kias dari kekuatan kecuali pada sesuatu yang benar-benar punya tangan. Ternyata di dalam Al-Quran malah banyak tangan menjadi kias atau kinayah untuk sesuatu yang pada kenyataannya tidak punya tangan. Maka kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut ulama salaf, ingin bertanya, katanya ikut Al-Quran, tapi kenapa kok menyalahi Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran? Terakhir, mari kita berdoa semoga kita selalu berada dalam jalannya ulama salaf yang soleh, bukan jalannya salafi wahabi yang mengaku pengikut ulama salaf, mengaku mengikuti Al-Quran, tetapi sebenarnya mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa subscribe dan share.